Lanjut ke halaman 38 Tari, jangan lupa subscriber ya, biar tambah semangat bikin konten. Yang belum nonton dari awal cerita kami bikin playlist di profil YouTube bisa dicek secara urut dari 1 sampai akhir. Yuk lanjut kita ke cerita lanjut ke Tari ya, kita intip dulu kabar sebelah. 250 juta. Apa? 250 juta? Kupingku langsung berdiri. Mataku setengah membelalak. Mana pernah aku memegang uang sebanyak itu dalam satu waktu dan lelaki itu dengan santainya melemparkan kartu warna emas tak jauh dariku. Saat Risa dan si dokter songong tersebut pergi, aku langsung ambil gerak 1000. Kurai kartu ATM tersebut dan menyimpannya ke dalam saku celana. Gila, aku kaya mendadak. Apa dokter itu sinting, bisa-bisanya dia memberikanku uang segitu banyaknya hanya untuk menebus si Risa. Hahaha gila, sangat edan, luar biasa. Ini sudah seperti mimpi indah di tengah siang bolong. Kutoleh kiri dan kanan. Tak ada yang melihat. Mama, Indi, dan Lestari sepertinya sedang berkumpul di kamar Mama atau di ruang tengah. Syukurlah. Jadi, tak ada yang tahu perihal uang 250 juta ini. Sambil memasang wajah tenang, aku melenggang ke ruang tengah. Saat itulah, aku kaget luar biasa. Mana uang 250 juta itu, Mama tadi dengar laki-laki itu memberi uang untukmu. Mama yang tiba-tiba keluar dari kamar, menghampiriku dengan matanya yang membelalak tajam. Apes, masalah uang? Kok kuping orang-orang jadi mendadak tajam? Ayo, cepat kasih ke Mama ATM-nya. Mama ngintip kok tadi. Mama merogoh saku celana. Aku pasrah saat melihat benda itu berhasil berada di tangan Mama. Ini bagian Mama, untuk rehab rumah dan kuliahin si Indi. Mama mengacung-acungkan ATM tersebut ke udara. Mukanya tampak segar. Padahal tadi Mama sungguh terlihat tak berdaya akibat serangan vertigo. Lestari lalu muncul. Perempuan itu keluar dari kamar Mama bersama adikku. Wajahnya seakan penuh tanya. Aku hanya memandangi dia dengan wajah kesal. Mas, untuk nikahan kita, bagaimana? Pede sekali si Lestari. Lancang mulutnya. Bisa-bisanya perempuan itu ikut menimbrung dalam percakapan keluargaku. Mbak, kok bahas nikah-nikah terus dari tadi? Ngebet banget sih dinikahin Mas Rauf? Indi bertanya dengan mata yang mendelik. Wajah jutek adikku akhirnya keluar juga. Kunilai, Indi tak terlalu suka pada Lestari. Ya, sama. Aku juga muak melihatnya. Sudah Indi. Jangan begitu. Mas Rauf dan Lestari memang harus dinikahkan segera. Tak kuduga, Mama malah mengatakan hal tersebut. Sial, mengapa Mama jadi berpikiran begini? Ma, aku kan belum cerai dengan Risa, kataku coba meraih lengan Mama. Namun, wanita tua itu malah menepis. Kamu nggak lihat tadi? Si Risa bahkan pengen cepat bercerai. Dia sudah membawa lelaki lain segala. Biarkan saja dia kabur. Toh, sudah diganti rugi kan? Uangmu yang dulu keluar. Mama juga nggak sudi menerima Risa. Biarkan saja dia hidup dengan lelaki itu. Kalimat Mama malah membuatku down. Serasa aku sudah tak mendapatkan dukungan dari siapa-siapa lagi untuk mempertahankan Risa. Duit pun aku terancam tak bakal bisa leluasa menikmatinya. Sial, benar-benar sial. Cowoknya kan orang berduit, tuh. Boleh kalau sekali-kali kamu peras si Risa, Kalau itu Mama setuju. Mama tersenyum culas. Aku yang mendengarnya jadi malas sendiri. Giliran masalah uang saja, cepat. Lihat nanti, Ma. Itu orang kaya, orang berduit. Dia memang tidak masalah kalau sekadar ngasih duit. Lah, kalau dia masukin aku ke penjara karena dia merasa terganggu, bagaimana? Halah, dikit-dikit ancamannya penjara. Takut banget sih, Siapa tahu dia cuma menggertak. Mama mengibaskan tangannya ke depan mukaku. Lah, kan si Lestari juga mengancam menyeretku ke penjara. Namun, mengapa Mama tidak menyepelekannya? Malah setuju kalau aku menikah dengan perempuan miskin tersebut. Aku mau menyahut, tapi sudah kadung malas. Masalah pernikahan kami, bagaimana Ma? Lestari bertanya lagi. Lama-lama perempuan ini kutendang juga ke Pluto. Besok, Mama menjawab dengan muka sebal. Hah? Besok, aku langsung merasa depresi. Mukaku terasa panas, sepanas suasana hatiku saat ini. Bapak di kampung tapi, Ma. Lestari bertanya lagi dengan raut bingung. Halah, ribet banget, sih. Suruh bapakmu ke sini. Kalau tidak bisa, ya sudah. Kapan-kapan aja kalian nikah kalau begitu. Mama cuek. Wanita tua itu lalu hendak angkat kaki,
tetapi langkahnya tertahan oleh cegatan Lestari. Bapak sakit, Ma. Gak bisa perjalanan jauh. Kalau Mas Rauf yang ke kampungku, boleh tidak? Biar nikah bawah tangan dulu nggak apa-apa, Ma. Yang penting sah. Setelah itu baru kami urus nikah negaranya. Lestari memelas. Membuat aku dan Indi langsung saling pandang. Ingin ku tempeleng perempuan itu. Namun, apa daya, aku mati kutu di hadapan Mama. Bisa-bisa vertigonya kumat lagi. Kami juga yang bakal repot satu rumah. Aduh, terserah kalian, deh. Mau nikah ke kampung sana, silakan aja. Mama nggak peduli. Pergi aja berdua sama Rauf. Nanti Mama kasih ongkos. Jangan minta banyak, tapi seadanya aja. Mama menepis tangan Lestari. Kemudian memanggil Indi untuk ikut masuk ke kamar. Indi, ayo masuk. Mama minta pijat dulu. Nanti Mama kasih uang yang banyak buat shopping. Asyik. Betul ya, Ma. Besok malam ke mall, ya. Indi langsung berubah menjadi sangat cerah ceria. Dia menghambur ke arah Mama. Memeluk beliau dan ikut masuk ke kamar. Kini, tinggal aku dan Lestari saja yang berdiri mematung di sini. Mas, kamu mau aku pijat? Lestari tersenyum kecil. Aku jijik melihatnya. Namun, sekarang dialah yang bakal menjadi perempuan yang mendampingi keseharianku. Aku jadi kangen sama Risa. Sesalku kini tak ada habis sebab dia telah pergi dan menemukan pria lain yang ternyata jauh lebih baik ketimbang aku. Kaya pula, sial, aku mau makan nasi goreng. Sekarang kamu bikinkan sana. Loh, kan tadi sudah makan, Mas. Aku lapar. Aku membuang muka dari Lestari. Berjalan menuju kamarku yang tak jauh dari dapur. Biarkan saja perempuan itu. Sehabis masak nasi goreng ini, akan kusuruh lagi dia untuk memijat seluruh tubuhku. Jangan harap kau bisa jadi nyonya, Tari. Kau yang akan menggantikan posisi Risa. Sebagai babu dan mesin pencetak uang. Setelah ini, akan kucari lagi perempuan lain yang bisa memuaskan hasratku. Sungguh, untuk melihat mukanya saja sekarang aku jijik luar biasa. Apalagi buat menyentuhnya. Asteris asteris asteris. Saat menunggu Lestari selesai memasak menu pesananku tadi, aku berbaring di atas tempat tidur sembari melamunkan Risa. Membayangkan masa lalu kami yang indah. Masa lalu yang sungguh hanya ada cinta di dalamnya. Aku jadi antara menyesal dan ingin kembali ke masa lalu saja. Mengulangi kebersamaan dengan perempuan cantik itu. Setengah kukutuk diriku, mengapa aku jadi khilaf dan berselingkuh dengan Lestari sampai-sampai nasib rumah tanggaku hancur berantakan seperti ini. Kukira, Risa tak bakal tahu tentang perselingkuhanku. Kukira, jika dia tahu, paling-paling hanya marah sesaat dan memberi maaf. Namun, ternyata semua salah besar. Risa kini bahkan telah menemukan laki-laki lain dalam waktu yang begitu singkat. Sungguh membuatku sesak dan tengadah. Ternyata, istriku disukai oleh lelaki lain yang kuakui levelnya jauh berada di atasku. Sedang aku sendiri, terjebak bersama perempuan miskin dan berpendidikan ala kadarnya, sama sepertiku. Lantas, apa yang bisa kubanggakan sekarang? Ketiban uang 250 juta pun, dirampas oleh Mama. Otakku langsung berpikir keras. Bagaimana ya caranya supaya aku bisa mendapatkan uang lagi dari laki-laki kaya tersebut? Oh, ya, betul juga. Risa kan punya aib masa lalu yang kelam. Dia pernah kutiduri ratusan kali saat kami masih berpacaran dulu. Itu dilakukannya hanya demi mendapatkan uang untuk bayar semesteran kuliah. Nah, bagaimana kalau kugunakan itu sebagai alat untuk memerasnya? Kuancam saja kalau aku akan memberitahu si dokter tentang rahasia besarnya. Kalau dia memberi uang, aku akan tutup mulut. Namun, kalau menolak, akan kuceritakan semua itu pada si dokter songong. Ah, aku akan lakukan itu. Akan kutelepon si Risa setelah aku makan dan dipijat oleh si Lestari. Ngomong-ngomong, lama juga perempuan kampung itu datang. Dia itu sedang masak atau menguras lautan. Saat aku hendak bangkit dari kasur, pintu tiba-tiba dibuka oleh Lestari. Perempuan yang tak kunjung berganti pakaian sejak tadi pagi itu, datang dengan sepiring nasi dan segelas air putih yang diletakkannya di atas nampan. Cocok sekali dia jadi babu di rumah ini. Mas, makan dulu, katanya sembari berjalan hati-hati. Lama banget kamu, Ri. Gerakmu lambat kayak siput. Aku membentaknya. Duduk di tepi kasur sembari menatap sebal pada perempuan yang sedang meletakkan nampan di atas nakas. Maaf, Mas. Bumbu nasi gorengnya tadi kuulek dulu. Lestari menjawab dengan wajah yang tertunduk.
Dia kemudian duduk di sampingku. Mau ngapain kamu duduk di sini? Duduk di bawah. Pijat kakiku. Pegel ini. Kudorong bahu perempuan itu sampai dia hampir tersungkur di lantai. Meski sambil berkaca-kaca, Lestari akhirnya menurut juga dan duduk di lantai sembari menjiat kakiku. Aku tak mau peduli. Sekarang waktunya aku makan lagi demi melampiaskan rasa kesal pada Risa, si dokter setan itu, dan Mama yang sudah dengan sangat lancang merampas ATM tadi. Mas, sebenarnya salahku apa? Lestari bertanya sembari berderai air mata. Namun, kedua tangannya tetap memijat-mijat telapak kakiku dengan tekanan yang lumayan. Salahmu itu yang muncul di kehidupanku. Kan? Kamu sendiri yang mau nikah denganku segala. Ya, begini kalau jadi istriku. Harus mau merangkap tugas jadi babu. Kamu pikir, jadi istriku itu otomatis hidupmu enak, gitu. Jangan ngimpi Lestari. Tak kuhiraukan tangis Lestari yang semakin deras. Dia sampai sesegukkan, tapi tak berani untuk menghentikan pijatannya. Bersyukur, Tari. Kamu itu tidak sampai kugorok atau kuceburkan ke sumur. Aku masih punya belas kasihan pada perempuan murahan dan tidak berguna sepertimu ini. Namun, kalau kamu terus-terusan ngelunjak, aku tidak bakal segan untuk menghabisimu betulan. Bersambung.